sorry nggak sengaja. Kau kemarin belum selesai menjawab pertanyaan saya tentang Matius 28. Siapa manusia yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Jangan kau lari-lari, nanya balik. Itulah sudah saya jawab di dalam Kisah Para Rasul. Sudah. Iya, itu membaptis dalam nama siapa? Yang saya mintakan dalam nama di dalam Bapa, Kisah Putra, Para Roh Kudus. Rasul, kisah tentang sida-sida itu loh. Apa di situ? Emang Ya kau sesuai baca nggak sama saja si di situ. kisah Bang Ar, berapa? begini loh. Berapa? Begini loh. Ini diskusi antara Anda, agama Anda dengan Kristen, ya kan? Nah, di dalam perdiskusian ini kita angkat isu-isu yang membuktikan keduanya. Misal begini. Apakah menurut Anda Quran datang ingin mengatakan kalau membaptis itu harus nama Muhammad gitu? Apakah itu poin Anda? Mana ada di ajaran Islam itu baptis Gini loh Edis. Kalau ada nanti gimana? Sabar dulu Edis. Gini. Sebentar, kalau ada di dalam agama Anda itu baptis gimana? Ya kata baptis maksud Anda. Kalau di dalam Islam istilahnya tuh ada gini, mandi wajib. Mandi wajib itu istilahnya sama dengan baptis, bahasanya tuh sama, cuman beda pengertian gitu. Mandi wajib nggak ada dalam Quran mandi wajib. Nggak ada. Kalau kutunjukkan baptis gimana? yang ada. Kalau kutunjukkan gimana? Mandi wajib kalau kutunjukkan gimana? Enggak, kita bahas baptis. Yang ada itu baptis, bukan mandi wajib. Kau tadi mengatakan tidak ada dalam Quran mandi wajib, yang ada baptis. Kalau kutunjukkan nggak ada, memang nggak ada. Gimana? Yang ada itu bertayamum. Yang ada itu. Kalau mandi wajib memang nggak ada. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tuh baptis. Gimana? Siap? Apanya yang siap? Baptis. Kau pun belum menjawab pertanyaan saya. Baptis. Aduh, tadi kan sudah saya jawab Matius sama 28, kamu di dalam Matius, Kisah Para Rasul tentang sida-sida yang meminta untuk dibaptis. Cuman Kisah nanti berapa? Ini kalau kamu ngomong, saya ngomong ini nanti nggak ada yang kita dengar. Bang Ar, gini loh. Saya mute. Biar kamu ngerti ya, biar enak kita diskusinya itu gini. Tujuan daripada diskusi ini adalah untuk membuktikan antara agama Anda dengan agama saya. Setuju? Setuju nggak? Oke. Kalau misalnya nanti poin Anda, kalau misalnya nanti poin Anda yang Anda katakan tadi itu, apakah itu membuktikan bahwa iman Anda itu benar? Coba, apakah Quran datang untuk mengatakan bahwasanya kalau dibaptis itu bukan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi atas nama misalnya Allah gitu? Ada begitu? Kita ini memakai standar Bible kamu dulu. Kau jangan lari ke Quran dulu. Kenapa sih kau diskusi itu lari-lari terus? Dari dulu. Iya, karena poinmu nanti buat apa gitu loh. Poinmu buat apa nanti? Apakah Anda ingin menunjukkan bahwa inilah yang dimaksud? Pertanyaanmu, saya tahu. Pertanyaanmu, sebutkan satu orang yang membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan itu pertanyaanmu, betul nggak? Iya, itu baru. Apakah dengan... Nah, sabar. Kalau saya ngomong dengar dulu, Piang, dengar dulu. Silakan. Aduh, jangan ngambek. Apakah nanti itu membuktikan bahwa Islam benar? Apakah Quran mengatakan harusnya kalau membaptis itu atas nama misalnya Allah begitu? Apakah itu maksudmu? Bukan gitu maksudnya, Bang Edi. Terus kenapa kau bahas baptis? Di sini, sabar. Ini kan pertanyaan saya yang kau harus jawab. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang saya tanya. Jangan kau larinya ke Quran karena kita bertanya tentang Bible. Kamu itu yang kau tanya itu betul. Saya ngomong yang kau tanyakan itu betul. Cuman itulah kau. Coba silakan selesaikan dulu. Ya, silakan. Selesaikan. Ini Bang Edis. Ketika saya bertanya tentang kitabmu, kau jawab sesuai standar kitabmu. Jangan kau lari ke Quran saya. Kenapa kau lari ke Quran saya? Oke. Nah gitu. Nah, yang perlu
yang perlu kamu tangkap dari pesan saya itu begini ya Bang Ar. Pertama-tama, apakah Quranmu datang ingin mengoreksi itu? Apakah Quranmu datang itu, wahai kalian itu harus membaptis atas nama ini? Apakah begitu? Bukan begitu maksudnya. Terus ngapain Saya kamu kan bahas sudah itu? Terus ngapain kamu bahas itu? Ini Kan gitu harusnya. Pertanyaan saya, ini kan pertanyaan saya tentang Bibelmu, lalu kamu harus menjawab sesuai standar Bibelmu. Nggak ada hubungannya. Iya, Apa kamu ngerti nggak membuktikan tujuan Al-Quranmu? ini? Nggak ada. Kamu dengarkan ya, kamu itu harus mengangkat isu-isu yang hubungannya itu antara iman kita. Contoh, saya kasih contoh kamu. Angkat isu misalnya tentang apakah Yesus disalib, apakah dia anak Tuhan. Itu isu-isunya yang kita bahas di situ. Karena kitabmu datang mau membahas yang itu, bukan bahas yang nanti apakah nggak, bahkan Quranmu nggak nyebut Paulus loh. Coba kalian mempermasalahkan Paulus itu bukanlah seorang rasul, betul nggak? Siapa yang mempermasalahkan? Kalau imanmu, iya. Teman-temanmu. Kalau mau dibuktikan, sabar. Kalau imanmu sendiri, standar imanmu mengatakan Paulus itu rasul, itu adalah hak kamu. Tapi ingat dis, yang kamu harus catat di sini adalah perdiskusian secara ilmiah. Apakah Paulus ini membuktikan bahwa dia adalah rasul? Dan rasul ini definisinya apa? Karena rasul itu berasal dari bahasa Arab. Nah. Baik, adakah Quranmu membantah bahwasanya Paulus bukan rasul? Ya nggak ada apa hubungannya. Terus ngapain kamu offside? Kalian ini sering offside. Tidak, kalian ini datang dengan berpatokan kepada kitab Quran, betul nggak? Iya. Oke, adakah kitab Quran menyalah-nyalahkan Paulus? Adakah kitab Quran menyalah-nyalahkan baptis? Seperti yang mau kamu utarakan? Terus kenapa kamu masalahkan itu? Kenapa kamu masalahkan itu coba? Inilah kau. Ketika yang namanya bertanya, kau mempertanggungjawabkan, bukan kau bilang kenapa kau masalahkan. Betul, sudah saya jawab di dalam. Iya, sudah saya jawab di dalam Kisah Para Rasul tentang sida-sida yang pinta dibaptis. Nah, pertanyaan saya, apakah baptis itu salah? Kamu nangkap gak pertanyaan saya? Nangkap gak? Iya, kau tidur di bawah dulu sana. Engkau nggak nangkap dengan maksud saya. Aduh, heran saya. Maksud saya itu begini loh teman-teman. Gini. Kita ini diskusi antara iman Anda dan iman kami. Jangan Anda membahas isu yang akhirnya kalaupun misalnya nanti dijawab nggak ada hubungannya dengan iman Anda itu loh. Heran saya. Saya kasih contoh. Contoh yang paling sering dibahas oleh mereka. Mereka berkata bahwasanya Paulus itu bukanlah begini begitu. Apakah kitab Anda datang untuk ngomongin Paulus? Tidak. Bahkan kitab Anda tidak pernah menyebut sekalipun Paulus. Coba tunjukkan di mana Rasul, di mana sang Nabi ngomongin Paulus. Kalau ada saya terjun dari Monas. Nih begini. Aku selesaikan gimana? Begini, kita ini sering salah paham di dalam diskusi. Orang Kristen itu tidak kenal istilah yang kalian maksud menyembah begini-begini itu loh. Kami nggak kenal begitu. Jadi kami ini tidak melakukan yang namanya penyembahan yang Anda maksud itu. Nggak ada. Kami ini melakukan yang namanya avodah. Apa itu avodah atau ibadah bahasa kalian? Ibadah artinya pengabdian diri, penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Bapa di surga? Dengan melakukan perintah-perintahnya. Apa perintah Bapa di surga? Yaitu untuk percaya kepada anaknya.
percaya kepada Sang Mesias yang diutusnya. Karena Sang Mesias inilah yang akan membawa manusia kepada Bapa di sorga. Baik, mantap sekali narasi kau, Dis. Nah sekarang, Dis. sekarang pertanyaan saya, apakah kalian ini mengimani hal yang demikian, disuruh begini-begini, habis itu nyuri, maling, ya kan? Nggak masalah kan? Betul nggak? Yang penting kan begini, ini yang kalian maksud menyembah itu ini kan? Begini-begini kan? Betul nggak? Kata, sabar dulu, Dis. Narasimu dari awal, kamu tadi dari awal apa kau katakan? Kita itu membahas yang ada isu-isunya. Jadi ketika saya tadi mempermasalahkan tentang baptis, seolah-olah kamu itu mengatakan gak ada pentingnya kamu bahas, karena itu tidak membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Tapi kamu sendiri menyerang ajaran saya yang seharusnya gak ada isu-isunya. Contoh yang kayak gini-gini yang kamu serang. Karena memang agama kami tidak pernah membahas agama kalian. Gimana sih? Apakah pernah? Oke, apakah pernah di dalam Injil menyebut-nyebut Islam? Nggak ada. Pernah nggak di dalam Injil menyebut-nyebut Muhammad? Sabar. Setiap kamu buka Qomal, apa yang kau katakan? Kamu ini nggak nyambung apa yang saya maksud. Bukan saya. Alkitab loh, kitab suci kami tidak pernah menyebut-nyebut kalian. Bukan saya. Kalau saya menyebut kalian memang karena kalian terlebih dulu bahas-bahas iman kami. Yang saya maksud kitab suci kami. Salah. Oke, kita buktikan siapa yang mengganggu agama. Kita buktikan. Di dalam kitabmu itu menggunakan kata Alkitab, kata Allah, kata Rasul. Itu semua istilah Islam yang kau ambil, masukkan ke dalam Bible. Semenjak di Baik, saya jawab. Gini. Begini. Pertama-tama, di dalam Alkitab memang ada kata Allah di dalam Alkitab itu. Tetapi Allah di situ bukan bermaksud. Referensinya ya, yang saya minta kamu ambil dari mana referensinya kata Allah itu. Silakan kau pertanggungjawabkan. Silakan. Oke, baik. Jadi begini. Pertama-tama, ketika Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia ini menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di dalamnya. Nah, makanya digunakanlah bahasa-bahasa yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Contoh, istilah surga, istilah neraka. Itu bukan punya milik kita, itu milik punya umat agama Hindu. Coba, pertanyaan saya kepada Anda. Al-Quran juga menerjemahkan istilah-istilah yang bukan milik agama Islam. Contoh, ada surga, ada neraka. Pertanyaan saya, apakah ada surga di dalam agama Islam? Ada. Surga itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya, asal usulnya. Asal usul gimana, Bang Idis? Inilah makanya. Baik, saya bantu Anda memahami. Gini, surga itu bahasa aslinya itu bahasa Sanskerta. Itu punya istilah orang Hindu. Saudara kita orang Hindu. Makanya orang di dalam agama Hindu ada tahap-tahap. Ada surga, ada nirvana. Surga itu bahkan kelas bawah itu, surga itu. Di atas surga itu masih ada, namanya nirvana. Di atas nirvana masih ada lagi, namanya... Kau dengar dulu waktu saya ngomong, Peyang. Dengar dulu. Nanti saya jawab kelar nanti pertanyaanmu itu sama saya. Kita ini menggunakan bahasa-bahasa yang udah ada di tengah-tengah masyarakat. Dulu, zaman dulu, masyarakat Indonesia itu masyarakat Hindu-Buddha. Biar Anda tahu. Sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, mayoritas penduduk Indonesia itu Hindu dan Buddha. Itu dibuktikan dengan ditemukannya banyaknya candi-candi yang bercorak Hindu-Buddha. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi ini, Candi di Palembang, Candi di Jambi, semua itu bercorak Hindu-Buddha. Membuktikan bahwa orang-orang Indonesia itu dulu agamanya Hindu dan Buddha. Nah, ketika orang-orang Islam menerjemahkan Al-Quran, diambil itu istilah-istilah Hindu-Buddha itu. Contoh surga diambil, tapi digunakan makna yang baru. Diambil bahasanya tapi digunakan
atau dimasukkan sebuah pengertian yang baru. Begitu. Nah, makanya di dalam agama Islam kata jannah, tahu kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan diberikan kepada mereka jannah. Betul? Betul nggak? Nah, jannah itu kalau diterjemahkan, kalau kita lihat terjemahannya artinya surga. Padahal itu artinya bukan surga, artinya kebun. Kebun tuh. Nah, di dalam Alkitab pun sama. Sudah belum? Nah, makanya ketika di dalam Alkitab diterjemahkan kata Allah, kemudian ada kata rasul, ada kata begini, yang istilahnya itu udah biasa, udah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang muslim. Tapi saya setuju dengan Anda. Ini ingat, saya setuju dengan Anda. Mungkin adalah baik, ya, adalah salah satu cara untuk supaya kita itu tidak berdebat lagi. Saya setuju untuk besok kalau LAI menerjemahkan lagi, jangan lagi menggunakan istilah-istilah yang berbau Arab dan Islam. Dalam hal itu saya setuju. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita ini nggak saling salah paham. Gitu loh. Mantap. Saya setuju sama Anda. Gitu. Dalam hal itu saya setuju. Setuju saya dengan Anda. Saya setuju. Tapi ini konsekuensinya harus kau tanggung. Banyak orang Kristen yang kejang-kejang sama kau nanti kalau narasimu kayak gitu. Gitu. Enggak ada kejang-kejang. Kalau orang baru mungkin mereka akan kaget. Tapi kalau sudah lama, apalagi sudah biasa diskusi begini, mereka juga akan ngerti kok, gitu. Kamu tahu nggak? Ketika kau mengatakan penyaliban itu rancangan iblis, kau pikir nggak ada yang kejang-kejang sama kau yang tadinya yang kejang-kejang itu orang nggak waras saja. Mantap. Jadi gini loh, Dis. Ya, yang saya tanyakan dari awal tuh tentang kata Allah di dalam kitabmu. Itu yang kau pertanggungjawab. Kau larinya ke surga, kau nggak nyambung emang. Baik, sebentar. Saya kasih tunjuk ya. Kalau memang KBB, sabar dulu. Saya tadi Anda tadi ngomong saya nggak motong. Kenapa saya ngomong kamu mau motong? Coba sabar dulu bentar. Nggak lama loh, Dis. Paling berapa menit aja. Gini loh, Dis. Di dalam yang namanya KBBI ya, kalau kita buka KBBI, kata Allah itu, kalau kita buka KBBI ini, kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada sesembahan umat Islam. Nah, itu nama Tuhan, Dis, prophet name, nama pribadi. Terus ketika masuk ke dalam kitabmu atau kamu masuk ke dalam agamamu, itu kamu semarkan kepada gelar. Nah, itu nggak nyambung karena itu nggak ada dalil. Kalau dalilnya di Al-Quran surah Al-Fatihah atau setiap kata Bismillahirrahmanirrahim, itu dalil nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan gitu. Nah, itu ada dalilnya. Sekarang tunjukkan di dalam kitabmu, di mana ada tertulis dalam kitabmu bahwa kata Allah itu adalah gelar. Coba tunjukkan. Original text, silakan. Baik. Pertama-tama tadi kamu kan sudah saya jawab mengenai kata Allah di dalam terjemahan LAI. Sebenarnya saya sangat setuju bahwa kata itu sebenarnya dibuang saja, gitu. Kenapa? Kenapa kok saya bilang begitu? Nih, saya kasih contoh. Misalnya di dalam Lukas 6 ayat 12. Saya tunjukkan ya, Lukas 6 ayat 12 ya. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Kelihatan di sini ya, Lukas 6 ayat 12. Oke. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada siapa? Kepada siapa di sini? Kepada siapa? Allah. Oke, kepada Allah. Nah, cuman orang-orang seperti kamu, seperti Juma dan lain sebagainya akan membaca ini dengan kata-kata Allah, betul nggak?
Kata siapa? Ya gue nggak tahu karena kalau kamu Loh. bawa-bawa orang gue nggak tahu. Jadi Oke. jangan bawa orang Apa? Oke, di sini tertulis Allah apa Allah? Allah. Oke, apakah Allah di Ah. sini merujuk kepada Allah yang ada dalam Quran? Allah itu? Ya makanya saya bilang tadi, kamu menggunakan kata Allah itu literasinya dari mana atau referensinya dari mana? Kalau Enggak, ini kita Dari beneran dulu. ini, Ar Gini. ya, Bang Ar. Kita beneran iya, ini kita iya. serius loh ini. Gini. Kalau Iya, masalah serius kita. Siapa yang main-main? itu sebenarnya iya, kalau masalah itu adalah sang penerjemah. Di Indonesia ada Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka lah yang bertanggung jawab atas terjemahan ini. Kalau kita baca di dalam terjemahan, misalnya nih, saya ini tinggalnya di Amerika Serikat. Ya, kalau di Amerika Serikat nggak ada itu Allah itu nggak ada. Saya kasih contoh, misalnya pakai NIV, sebentar, pakai KJV saja ya. Nih, misalnya pakai KJV, nih King James Version atau New King James Version atau yang mana lah. Misalnya kita pakai KJV saja ya. Nih, di sini, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Di sini ada kata Allah di sini? Nggak ada. Nah, Nggak ada. Nah, lalu sebentar, Sedikit, tenang, biar saya selesaikan Ya, dulu. Biar saya selesaikan dulu. Di dalam bahasa Inggrisnya, di sini Yesus berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada siapa? Tuhan. Iya, kepada God atau kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada God, kepada Tuhannya. Nah, waktu saya bilang Yesus berdoa kepada Tuhannya, banyak orang Kristen nggak mau Yesus berdoa kepada Tuhannya. Iya. Yang bilang, sebentar. Saya mau tenang dulu, tenang. Aduh, kamu nih tenang dulu, tenang makanya. Iya, silakan. Nah, yang menjadi masalah itu di dalam terjemahan LAI ini dikatakan Yesus berdoa kepada Allah. Lalu kalian berkata, oh itu Allah itu Tuhan kami. Berarti Yesus Muslim. Nah, permasalahan yang pelik ini, saya balik dulu kamera saya Arya. Nih, permasalahan yang pelik ini itu sebenarnya gampang diatasi kalau kita itu ngerti gitu loh. Yang dimaksud Allah di situ adalah Yehova itu. Yang dimaksud di situ adalah Yahweh itu, YHWH itu. Kepada dialah Yesus berdoa, kepada Bapa di sorga. Dan itulah Tuhannya Yesus, Tuannya Yesus, yang kepadanya Yesus berbakti dan taat. Nah, saya sedang memberitakan Yesus versi Injil, bukan Yesus versinya orang Islam, bukan Yesus versinya orang yang nggak pernah baca Injil. Kalau Yesus, sebentar, tenang. Nanti habis ini Anda gantian. Tenang, dikit lagi. Saya kasih saya waktu, sekitar 1 menit lagi. Nanti Anda gantian. Ya, silakan. Yesus versinya orang Islam atau Isa itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan di situ maksudnya Allah. Jadi dikatakan Isa adalah hamba Allah. Dia adalah seorang Muslim. Saya ngerti itu, tapi itu tenang. Tapi itu bukan Yesus yang asli, itu Yesus KW. Itulah yang dimaksud Yesus palsu. Makanya di dalam suratnya Rasul Paulus pernah mengatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kalian Injil yang lain, sekalipun itu malaikat, ya sekalipun itu terkutuklah dia. Makanya kalau ada orang yang memberitakan Yesus versi abal-abal, itu harus dia terkutuk. Contohnya kalian ini yang memberitakan Yesus yang berdoa berbakti kepada Allah Tuhannya Muhammad. Kemudian yang kedua, karena ada banyak Yesus palsu. Kemudian Yesus yang ateis. Tenang, nanti ganti-gantian. Kemudian Yesus yang ateis. Tahu Yesus yang ateis? Yesus versi yang tidak bertuhan.
Nah, malah lari dia. Gimana? Jadi teman-teman, itulah yang saya beritakan. Kita harus memberitakan Yesus versi Injil, bukan Yesus versi yang lain-lain. Ada juga Yesus versi orang Kristen yang gak pernah belajar Alkitab. Gak mau Yesus berdoa, gak mau. Kepada siapa Yesus berdoa? Nih, saya balikkan. Kepada Tuhan, God. Tapi gak mau mereka. Pokoknya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri tuh. Nih, kasih tunjuk sama kalian. Perhatikan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Oke, kepada Allah ya, kepada Elohim maksudnya, yaitu Bapa di sorga. Nah, tetapi ada orang-orang Kristen ya, nggak mau. Wah, Yesus kok berdoa? Enggak, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Atau dia cuma pura-pura aja, dia kan Tuhan, kok dia berdoa? Nih, di dalam bahasa Inggris dikatakan apa nih? Ya. Nih, contoh. Di dalam King James Version. Nih. Dan semalam-malaman, sepanjang malam ya, dia berdoa, prayer. Kepada siapa? Kepada Tuhan. God, God. Dia berdoa kepada God, kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen gak mau. Pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya. Akhirnya dia berdoa. Enggak, itu cuma pura-pura aja itu. Dia kan ateis, dia gak berdoa. Banyak orang. Makanya saya ini memberitahukan kepada kalian Yesus versi Injil. Begitu ya. Karena banyak sekarang orang Kristen gak mau Yesus berdoa. Pokoknya Yesus nggak berdoa. Dia ngapain itu? Dia cuma pura-pura aja itu. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Siapa itu? Ya Malikil dan kroco-kroconya itu. Begitu ya. Yo silakan. Karena statement-statement saya ini ketika mengatakan demikian ini banyak nggak dipahami orang gitu loh. Loh tapi kan dia Tuhan. Tuhan itu maksudnya Sang Mesias. Itu kata ganti untuk Mesias. Makanya begini loh, saya kasih tahu ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian itu harus pakai kacamata. Kacamatanya itu adalah Yahudi. Ketika kamu baca Injil, baca Alkitab, jangan kamu pikir Yesus itu orang Samosir. Kalau kau pikir Yesus orang Samosir, udah selesai sudah. Selesai. Kamu harus ambil kacamata dulu. Apa kacamatanya? Kacamata pemahaman bahwasanya itu terjadi di tengah-tengah orang Israel, masyarakat orang Yahudi, agama Yahudi. Jadi pengertian-pengertian yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel itu yang Anda pakai ketika Anda baca Alkitab itu. Nah, pada waktu itu orang Israel itu menanti-nantikan Sang Mesias. Menanti-nantikan Mesias yang dijanji-janjikan dalam perjanjian lama itu loh. Itu Anda harus pahamnya kayak gitu dulu. Kalau Anda pahamnya Yesus adalah orang Batak, ya selesai sudah. Terus hidup di Samosir, di masyarakat Samosir, ya udah. Kamu nggak akan pernah paham Injil itu, nggak akan pernah paham. Gitu loh. Makanya pakai kacamata dulu, namanya kacamata Ibrani. Viewsnya itu loh, sudut pandangnya itu harus Anda pahami dari perjanjian lama. Waktu Anda baca perjanjian baru itu. Di dalam perjanjian lama dinanti-nantikan janji Tuhan tentang Sang Mesias. Makanya di dalam Lukas pasal yang pertama, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu Mesias, Tuhan.
Kata Tuhan untuk Yesus itu maksudnya Mesias itu yang dikatakan di dalam Mazmur itu. Firman Tuhan kepada Tuanku, firman Tuhan kepada Tuhanku itu. Maksudnya Tuhan itu Mesias itu. Makanya Injil itu dibuka, inilah silsilah Yesus Sang Mesias. Buka Injil Matius. Di dalam Injil Matius, pembukaannya itu begini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kristus itu Mesias. Inilah silsilah Yesus Sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Ditutup di dalam Injil Yohanes supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi Sang Mesias itu diganti itu jadi Tuhan itu. Kata Tuhan itu maksudnya Mesias itu. Nah, Sang Tuhan Mesias ini berdoa kepada Bapa di sorga. Dia bertuhan kepada Bapa di sorga. Mesias bukan seorang ateis. Mesias itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Sang Mesias? Yaitu Bapa di sorga. Orang nggak familiar dengan istilah Mesias. Orang familiarnya dengan istilah Kristus. Kata Kristen itu dari asal kata Kristus itu. Kristen asalnya dari Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Makanya kita ini disebut umat Sang Mesias. Atau kalau bahasa Ibraninya kita ini Mesiah, Mesianik kita ini. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus seorang Mesias. Itu loh. Itu Kristen itu. Cuman banyak orang nggak tahu. Karena apa? Ya karena ya cukup gereja aja lah bang. Gereja habis itu masuk surga. Iya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau dalam perdebatan, dalam hal yang mendetail, ya kita harus detail juga. Nah waktu detail jangan orang awam mau ngoreksi. Orang awam kamu mau ngoreksi lagi. Aduh, susah ini nih, berat. Ya kan, Abu Hanifah. Biasanya kalau orang itu mengutip-ngutip, mereka nggak ngerti apa yang dikutip. Aduh, kenapa? Aku Ya, tadi silakan. loh. Bentar, Oh, sabar. kamu kena pelanggaran. Ya silakan, lanjut yuk. Yang dari tadi Anda bernarasi panjang lebar sana sini sono, saya cuma mau meminta konfirmasi dari Anda. Seperti Apa apa, itu? tanggapan Anda? Kamu kan sudah mengakui bahwa LA itu harusnya harusnya kata Allah itu dihilangkan atau kata Allah dihilangkan. Kau setuju tadi kan? Saya tidak bilang harus. Coba dengerin lagi nih. Banyak orang ini suka melintir omongan saya loh. Gini. Oke. Dengarkan omongan saya. Baik. Seandainya LAI besok membuat terjemahan yang baru, sebaiknya, saya tidak bilang harus, sebaiknya karena apa? Untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari perdebatan-perdebatan seperti ini, sebaiknya memang saya setuju. Sebaiknya, saya tidak bilang harus ya. Sebaiknya kata Allah itu diganti sajalah dengan misalnya Theos kah atau Elohim kah, seperti itu. Untuk apa? Apa maksudnya seperti itu? Supaya yang Islam tidak lagi besar kepala bahwa Yesus berdoa kepada Tuhannya mereka. Contohnya yang tadi itu, Yesus berdoa kepada Allah. Ini loh, gara-gara gara-gara ini. Nih, saya tunjukin lagi nih, saya balikin nih. Gara-gara ayat ini kan, kalian berkata Yesus itu Muslim. Nih loh, sebentar biar saya selesaikan nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Hai ini Muslim nih, Yesus nih Muslim. Yesus berdoa kepada Allah maka Yesus Muslim. Banyaklah orang mualaf. Itu Yesus berdoa kepada Allah. Nah, makanya demi kebaikan, demi supaya orang-orang tidak salah paham, karena orang-orang ini pada orang-orang awam dan botol berjamaah, ya sudahlah, diganti saja kata Allah itu jadi Elohim, jadi sesuai dengan bahasa aslinya atau Theos begitu. Yang maksudnya adalah Bapa di surga, bukan Allah Tuhannya Muhammad. Gitu. Silakan. Gitu. Nah, yang saya minta konfirmasi itu, saya sudah dapat jawabannya, Dis. Bahwa kamu tadi mengatakan seandainya itu diganti menggunakan Theos, Elohim. Nah itu, karena saya tadi
mau mengatakan gini, Dis. Ketika kamu mengatakan sebaiknya, ya, iya kan, sebaiknya kan, Iya. kata Allah itu diganti. Nah, saya pengen tahu kalau kamu mau ganti itu mau gantinya pakai apa, gitu loh. Tapi Ya kamu udah bahasa jawab aslinya, tadi. misalnya teos, begitu. Ya, betul. Mm-mm. Berarti kamu ngaku ya Atau selama ini, kamu mengaku ya selama ini kamu mengambil nama Tuhan umat Islam lalu kau semarkan kepada gelar. Kamu akui dulu. bukan. Nah ini juga IQ-mu jongkok. Bukan. Ya. Oh iya, itu makanya saya bilang. Aduh, makanya saya... Dengar. Selama ini LAI menggunakan bahasa-bahasa yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Nah, apa bahasa-bahasa yang familiar di tengah masyarakat? Bahasa-bahasa yang sudah dipakai oleh orang-orang Islam. Contoh, misalnya kata Rasul. Itu kan bahasa orang-orang Islam. Betul? Nah, dipakailah bahasa-bahasa tersebut. Cuman, sebenarnya kalau misalnya kami mau bersikeras, sebenarnya Anda pun tetap kalah. Begitu loh. Saya kasih contoh. Loh, kenapa kalah? Anda mengatakan bahwa tetap kalah Anda. Coba. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah nama, saya mau patahkan argumen itu. Nih. Kalau Allah itu, Allah kan bilang nama ya. Betul? Betul nggak? Iya, Dis. Iya, itu ada. Oke, ada saya ada akan dalilnya tunjukkan. loh. Saya akan tunjukkan bahwa Allah bukan nama. Ya, saya kasih tunjuk dulu. Saya perbesar ya. Oke. Perhatikan ya. Di sini ada bismi, kemudian ada Allah, betul? Iya, betul. Oke. Betul. Bismi. Dis. Oke, bismi. Oh, kenapa dibaca bismillah bukan bismi Allah? Ya itu kan tersambung, Dis. Mencret kowe. Loh, kok Oke, mencret? tersambung. Oke. Nggak apa-apa. Oke, Sebentar, saya tanya sama kau, kalau tenang. Oh iya. Tenang. Saya pakai rumus Anda ya. Sebentar, saya pakai rumus Anda. Karena nyambung, maka alifnya tidak dibaca, hanya dibaca lahnya saja. Maka dibaca bismillah. Saya mau tes Baik. kamu. Saya teruskan. Kamu Sebentar. dalam bahasa Arab. Saya teruskan. Ya, iya. Saya teruskan. Saya balikan kamera. Ini kan ya Bismillahirrohmanirrohim. Nah perhatikan. Di sini ada kata, perhatikan. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kemana huruf alifnya ini? Huruf alifnya pergi kemana ini? Di sini kan Bismillah. Tenang, tenang. Oke, baik. Di sini kan huruf ba, huruf sin, huruf m, kemudian alif, lam, ha. Dibaca Bismillah, bukan Bismi Allah, betul? Karena kata Anda tadi disambung, betul? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang yang kedua nih. Sekarang yang kedua nih. Alhamdulillah. Kemana huruf alifnya sekarang? Seharusnya di sini alhamdulillah, tetapi nggak dibaca alifnya, tapi di sini menjadi alifnya hilang. Makanya saya bilang Tuhan kalian itu aslinya lah, bukan Allah. Lah. Tuhan kalian itu aslinya bernama lah. Nah, coba kemana huruf alifnya pergi? Mana? Sudah belum? Saya mau jelaskan. Sudah, silakan jawab. Kamu sok-sokan membahas itu, baca aja pun kau tak bisa. Dari membacamu aja pun nggak pasti kau. Oke, sekarang saya ajarin kamu. Bedanya di dalam ilmu nahwu sorof. Saya tanya kau, ilmu nahwu sorof di dalam kata dia menggunakan Bismillah. Kamu tahu nggak istilahnya itu apa? Macet kau kan? Nggak bisa jawab. Ditanya mana huruf alifnya kok? Huruf alifnya kemana? Huruf alifnya kemana itu? Apa aja yang huruf alifnya? Kan kamu sudah mengakui. Aduh, nggak nyimak. Saya lagi ini terakhir nih. Kalau kau nggak nyambung atau kau pura-pura nggak nyambung kau tuh, lihat nih. Perhatikan.
Di sini ada perkataan bismillah, tapi ada huruf alifnya Iya, tapi iya. nggak dibaca bismi Allah, betul? Iya. Oke, padahal namanya Allah atau lah? Ya, namanya Allah ya. Kenapa tidak dibaca Itu bismi Allah? Kenapa huruf- bismillah? Ya, pelanggaran lagi dia, hilang lagi. Ini loh teman-teman ya. Ini karena orang Kristen nggak ngerti ini. Yang ngerti ini muslim-muslim aja. Ini kalau dibaca bismillah, bukan bismi Allah. Karena ada huruf alifnya di sini. Nah, sementara yang kedua, nih, alhamdulillah. Nggak ada di sini huruf alifnya, hilang. Makanya kamu tuh yang bertanya, yang saya tanyakan apakah Allah atau lah? Kenapa tidak alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa di sini tidak bismi Allah? Oh, jelasin ini kalau langsung mecret. Oke, teman-teman ya, karena sudah sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya. Ketika kamu membaca Injil, Perjanjian Baru, kalau kamu punya pemahaman bahwa kamu itu lagi baca cerita orang Batak di Samosir atau orang Manado, ya selesai sudah. Enggak seperti itu. Membaca Injil atau membaca Perjanjian Baru, Anda harus punya sudut pandang dari Perjanjian Lama. Sudut pandang tentang Sang Mesias yang akan datang. Kalau kamu tidak punya sudut pandang itu, maka kamu itu nggak akan pernah paham itu Injil itu apa. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada kita kasih naik ada bentar ya. Ini bahasa Arab ini. Ya, silakan. Oh, dia sudah turun. Kita kasih naik ada Regina, tapi ini Kristen, teman-teman. Ya, silakan Regina. Shalom. Ya, Regina. Salve. Shalom. Shalom, silakan nyalakan kamera dulu Regina. Nyalakan kamera. Baik. Ya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Kristen ya? Katolik, Kristen Katolik. Katolik emang bukan Kristen. Kristen Katolik. Iya, maksudnya Kristen begitu, dong. ya. Kita itu semuanya Kristen. Katolik, Protestan, apa semuanya kita itu Kristen. Kristen itu sebenarnya bahasa Yunani. Sebenarnya nggak ada kata. Aduh, nanti kalau saya bilang gini nanti marah lagi orang-orang awam. Gini loh, Nggak apa-apa, Kristen, iya, kita pendidikan agama ini ya, pendidik iman kita nih. Kristen itu dari kata Kristus, Yesus Kristus. Maria itu nggak Betul. pernah ngasih nama Yesus Kristus. Ingat ya sekali lagi, Maria tidak pernah memberi nama anaknya Yesus Kristus. Maria memberi nama anaknya itu Yesus. Dari mana kata Kristus ini datang? Karena Yesus ini dipercayai sebagai Sang Mesias. Makanya dikasih nama Yesus Sang Mesias. Yesus yang Kristus. Karena ada banyak Yesus lain. Ada Yesus Barabas, ada Yesus apa. Yesus tuh nama umum di tengah-tengah orang masyarakat Israel itu. Kalau bahasa Israelnya namanya Yeshua, Yoshua. Itu sama, itu kata yang sama. Nah, kemudian dikasih title oleh murid-murid bahwa dia adalah Mesias. Orang Yahudi orang Yahudi yang nggak percaya Yesus nggak mungkin mereka panggil Yesus Mesias, nggak mungkin. Karena mereka nggak percaya bahwa dia Sang Mesias yang akan datang. Sampai hari ini mereka masih menunggu-nunggu Mesias datang. Nah, makanya kita ini Kristen artinya pengikut Sang Mesias. Begitu. Nah, jadi supaya kita familiar nih ya, jangan kita ini mengkotak-kotakkan diri atau mendenom-denomkan diri begitu ya, seperti itu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bang Edis. Ini saya lebih memperjelaskan.
Kristennya saya Kristen dari mana, bukan mau mengotak-ngotakan, tidak. Jadi kita Silakan. memperkenalkan diri untuk diketahui Bang Edis juga bahwa kami di sini hidupnya itu tidak ada terpisah-pisah, malah saya punya satu kesaksian hidup. Waktu saya sakit di 2009 itu saya didoakan sama dari umat Kristen Protestan. Jadi bukan hanya dari Katolik yang mendoakan saya, dan saya mendapat keselamatan, kesembuhan itu bukan dari doa-doa umat Katolik saja, tapi dari doa-doa keluarga, teman-teman dari Kristen Protestan juga. Amin, amin. Makanya kita jangan mengotak-ngotakkan diri ya. Yang mengotak-ngotakkan diri itu biasanya orang-orang yang suka bisnis gereja. Ya, nggak usah. Setuju. Kita jangan, oh nanti kamu kalau ke gereja ini kamu harus gereja sini saja. Biasanya itu bisnis gereja itu yang gitu-gitu ya, nggak usah. Kita harus bersatu. Kita semua ini adalah umatnya Yesus. Kita umat dari Sang Mesias. Ya, Sang empunya kita. Seperti itu. Oke ya, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang lain atau bagaimana? Karena teman-teman boleh. kalau yang naik itu oke ya, kita turunkan Tapi ya. luar biasa, terima kasih Bang Edi, saya udah naik. Sama-sama. Berkati selalu, sukses selalu. Amin. 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 Menjadi Saya turunkan saksi ya. dan pelayan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sampai Amin. untuk semuanya. Shalom. Baik, saya turunkan. Ya, silakan. Silakan ya. Nah, biar Anda tahu, sebenarnya Al-Quran datang, Islam datang untuk mengatakan juga bahwasanya, cuman kan mereka pakai istilah Isa Al-Masih. Nah, ditanya Al-Masih itu apa? Apakah mereka tahu? Nah, coba. Apa arti Al-Masih itu? Halo Bagas. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kenapa kok berisik sekali Bang di belakang itu, Bang? Abang lagi di mana nih, Bang? ya ada di kantin ini bos. Ah, coba nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Iya Apakah Muslim. Anda seorang Muslim? Oke, silakan Ya Bang. seorang Muslim. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke. Saya mau tanya itu Bang Edis. Apa Untuk itu? apa Yesus datang ke bumi itu bos? Baik. Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi itu adalah supaya orang-orang percaya kepada Dia dan orang-orang yang percaya kepada Dia itu memperoleh hidup yang kekal sebagaimana apa yang Yesus telah peroleh. Begitu, silakan. Apakah kekal selamanya Bang? Baik. Tuhan Yesus berkata, seperti aku juga akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Karena Yesus membangkitkan, maka kami pun percaya juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Seperti itu. Apakah Anda percaya Nabi Isa? Iya percaya. Oke, apakah Nabi Isa membangkitkan orang? Membangkitkan orang mati? Ya tidak Bang. Tak percaya. Tak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati? Ya. Ah, berarti Anda harus melemparkan kitab Anda itu ke tong sampah. Kenapa? Bang Edis? Loh, baik. Saya akan tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Anda tidak percaya Nabi Isa membangkitkan orang mati. Makanya saya bilang kitab Anda itu sudah cocok Anda buang ke tong sampah. Bentar ya. Itu tercatat di dalam kitab Quran. Ya. Bentar. Itu suara apa sih, Bang?
Suara apa itu, Bang? Kawan-kawan lah itu. Baik, di dalam Ali Imran ya, saya kasih Ali Imran 49 dulu ya. Ali Imran 49. Ali Imran 49. Oke. Baik. Saya balikan dulu ya. Oke. Di sini kelihatan Arabnya, Bang. Ya, ini Arabnya, ini terjemahannya. Apakah Anda tidak percaya dengan terjemahan? Mulai lagi nanti Arabnya. Oke. Oke, saya bacakan kepada Anda. Nih. Maka, nih, dan dia sebagai Rasul ya kepada Bani Israel berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian membawa suatu tanda kebenaran dari Tuhan kalian yang menunjukkan bahwa aku diutus dari sisi Allah, yaitu aku membuat untuk kalian segumpal tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku tiup, maka ia menjadi burung yang nyata dengan izin Allah, dan aku dapat menyembuhkan orang yang terlahir buta dan orang yang berpenyakit lepra, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati. Betul tidak? Ya, betul. Tadi kau bilang nggak betul. Sekarang betul. Yang gitu. Oke. Sekarang begini. Pertanyaan Begini. Pertanyaan macam nih. Apakah Yesus bisa menghidupkan orang mati juga sebagai Tuhan Anda? di dalam Injil tertulis demikian. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sementara Anda ngikutin siapa? Anda ngikutin si itu, Nabi M. Ah, dia saja masih ada di kuburan, Anda ikut-ikutin. Gimana? Oke. Sekarang, kenapa? Oke, sekarang pertanyaan saya. Bermakna dia Nabi Isa Tuhan dong. Itu jawab begitu. Dulu. Itu jawab dulu yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Nabi Anda, apakah Tuan Anda atau majikan Anda, sang Nabi, itu bangkit atau masih ada di dalam kubur? Dia Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oke, sekarang begini saja. Anda lebih suka mengikuti orang mati dalam kubur. Saya atau kami orang Kristen mengikuti dia yang hidup, yang mengalahkan kematian. Sementara Anda masih mengikuti orang yang bertekuk lutut di dalam kerajaan kematian. Nah, kenapa Anda lebih senang ngikutin orang mati? Ya, silakan. Jawab, silakan. Yo. Mengikuti Bang perkataan atau sejarah daripada Rasulullah Muhammad, kan gitu. Kalau orang sudah mati coba ulang gimana coba ulang. Saya mengikuti lalampahnya, pekerjaannya, itu sunnahnya dan kewajibannya. Oke, yang diikuti. Apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar. Anda mengaku mengikuti sunnahnya, bohong. Coba, apakah Anda sudah mengawini anak umur 6 tahun? Abang, tak masuk akal lah Bang. Kamu ini waras Bang. Loh, gimana itu kan sunnah. Baik, pertanyaan saya. Apakah sang Nabi mengawini anak umur 6 tahun? Tak ada. Tidak. Memanglah kau ini. Saya tunjukkan dalilnya. Saya balik dulu kamera saya. Saya tahu Bang. Mana 6 tahun? Baik.
Yang 9 boleh, saya tahu itu. 6 tahun tak ada. Kecuali abang lah yang buat. Oke, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Tenang saja, tenang ya. Pegangan dulu. Pegangan ya. Tidak boleh Anda nanti gemetaran ya. Saya tunjukkan dalilnya di dalam hadis ya. Abang. Nih. Oke, terus. Sabar, tenang ya. Jangan panik dulu. Kita lagi ngomong ini sebentar. Ya. Saya tunjukkan dulu ya hadis. Tapi nanti kalau sudah saya tunjukkan jangan Anda katakan palsu-palsu ya. Oke? Oke? Oke. Baik. Tapi ada Saya syaratnya tunjukkan itu. dalilnya. Apa? Tapi kan ada syaratnya nanti. Syarat apa maksudnya? Kalau tak betul kan gitu. Terus bang. Tolong cari dulu bang. Ya, sebentar. Ini lagi saya tunjukkan hadisnya. Nih, saya balikkan kamera saya, kelihatan ya. Oke. Ini kok menerjemahkan secara otomatis ya. Sebentar, saya cari dulu ini. Kalau dulu saya cari itu tak ada yang 5 tahun itu bang. Ataupun Bentar, 6 tahun yang ada. saya masukkan saja di layar saya nih. Saya masukkan di layar. Sebentar, saya lagi memindahkan dari download saya. Saya lagi pindahkan. Nah ini. Coba baca itu. Coba baca. Bisa baca nggak? Mana tak nampak bang? Pura-pura kamu. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku ketika umurku 9 tahun. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2547. Kelihatan nggak di layar? Pura-pura lagi. Berat ini teman-teman. Anda ini mengaku mengikuti sunnah tapi tidak menjalankannya. Abang, saya yang Apalagi? tahu dia cuma dia 9 tahun. Perempuan Iya, yang dinikahi. Anda sudah menikah umur 9 tahun belum? Hah? Ngeles aja nih orang nih. Anda tadi mengatakan Anda lebih suka mengikuti sang Nabi, betul? Betul. Anda mengikuti sunnahnya, betul? Betul. Betulkah sang Nabi menikahi anak umur 9 tahun? Betul atau salah? Betul. Udah Anda ikutin belum? Ya lebih lah bang daripada 9 tahun. Teman-teman tak kasih kawin, saya Bang. paramek.
Aduh, gimana kayak gini kita nggak habis paramek bodrek begini. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda mengikuti jejak-jejaknya, benar? Betul, betul. Oke. Kalau Anda mengikuti jejak-jejaknya berarti Anda contoh perilakunya yang pernah dilakukan zaman dulu untuk Anda terapkan zaman sekarang, betul? Ya, betul, Bang. Sudahkah Anda menikahi anak umur 9 tahun? Ya, belum, saya belum kawin, Bang. Iya, berarti Anda bohong. Anda bohong. Kalau Anda mengikuti sunnah itu dusta yang nyata. Bang, semua muslim, Bang. Tujuan bukan sama saya sendiri, Bang. Iya, saya kan Semua lagi ngomong muslim. sama Anda. Saya kan lagi berbicara dengan Anda. Anda mengatakan mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh dia. Nah, ternyata setelah saya tanya, Anda sudah mengawini anak umur 9 tahun, Anda bilang belum. Berarti Anda bohong. Berarti Anda ini hanya di mulut saja. Hanya mengucapkan itu karena latah saja ngikutin umat. Coba sekarang saya tanya. Mana yang bisa menuntun orang kepada surga? Orang yang masuk surga atau orang yang masuk kuburan? Coba silakan. Secara logika nalar kita ngomong sama orang-orang awam pakai bahasa-bahasa awam saja lah. Gini. Apakah bisa orang mati menuntun orang ke surga? Oh, tidak bisa dong. Tidak Mana bisa. mati boleh nuntun ke surga. Benarkah Anda dituntun oleh Muhammad supaya masuk surga? Saya tak pernah dituntun sama Muhammad, Bang. Berarti siapa penuntun Anda untuk menuju kepada surga? Itu ajarannya. Kalau Muhammadnya tak pernah tuntun saya, tak pernah pegang saya. Oke. Ajarannya. Apakah Muhammad pemimpinmu? Kalau gitu iya pemimpin saya. Oh, pemimpin supaya menuju surga, betul? Betul, tapi dalam sejarah gitu. Maksudnya gimana sih ini orang ini? Coba pelan-pelan ya, tenang. Pelan-pelan. Gini, sebentar dulu, Bagas, pelan-pelan dulu, biar enak kita ngobrolnya. Gini, benar atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Betul. Dia memimpinmu untuk menuju kepada surga, betul? Betul. Oke. Betulkah dia ada di dalam kuburan? Oh iya betul, Bang. Pasal dia sudah Bisakah wafat. orang mati? Tenang. Bisakah orang mati menuntun atau memimpin untuk menuju surga? Oh, oke. Orang mati itu siapa? Sebenarnya banyak orang mati, bukan Muhammad saja yang... Udin. Aduh. Yang dimaksud tentu adalah sang nabi, yaitu Muhammad. Apakah dia bisa menuntunmu kepada hidup yang kekal, sementara dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Dia ada di dalam kubur. Makanya itu yang membedakan kita. Nah, kami orang Kristen kalau ditanya, apakah Yesus pemimpinmu? Betul. Pemimpinmu untuk menuju kemana? Menuju kepada hidup yang kekal, yakni menuju kepada Bapa di surga. Kemana Yesus? Apakah dia ada di kuburan atau dia sudah menuju kepada Bapa di surga? Sudah menuju kepada hidup yang kekal? Sudah. Itulah kenapa kata Tuhan Yesus, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena dua-duanya masuk ke dalam lubang. Nah, sementara Tuhan Yesus, dia tahu jalan ke surga. Bahkan dia sudah naik ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Makanya hanya dengan melalui Yesuslah orang memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Tuhan Yesus berjanji, aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman.
Nah, sementara Muhammad di mana? Muhammad di dalam kubur. Makasih Bang Jo. Itulah yang membedakan kita Bang Bagas. Makanya Bang, mulai sekarang karena sudah saya kasih tahu nih, bertaubatlah dan berilah dirimu dibaptis, terimalah Yesus sebagai pimpinan dan junjunganmu, ya. Jangan lagi junjunganmu itu orang dalam kuburan. Orang dalam kubur tidak bisa memimpinmu kepada hidup. Ya, seperti itu. Oke? Semoga Anda sadar, ya. Sudah? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Oke. Apalagi? Oke. Silakan. Apalagi? Terus dia beri keselamatan menuju surga kan gitu. Terus? Kamu yang tadi bilang, oke. Apakah semua itu manusia yang ada di bumi itu semua masuk surga? Makanya barang siapa yang telah menerima Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai junjungannya, maka orang tersebut harus dipimpin oleh Yesus. Orang yang dipimpin oleh Yesus melakukan kehendak Yesus, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makanya kalau orang melakukan kehendak Yesus dipimpin oleh Yesus. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak daripada Yesus itu melakukan yang diperintahkan. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Jangan cuman mulut yang ngomong, saya dipimpin oleh Yesus, tapi saya ngikutin kehendak setan. Berarti yang jadi pemimpin dia bukan Yesus, tapi Satan. Nah, banyak orang seperti itu. Ngaku mulutnya Yesus Tuhannya, tapi yang dikerjakan adalah perintah setan. Makanya setan sebenarnya Tuhannya, bukan Yesus. Begitu, ya. Jadi terkait pertanyaan Anda, apakah semua orang masuk surga? Semua orang yang menjadikan Yesus sebagai majikannya, gitu. Bukannya menjadikan setan sebagai majikannya, begitu ya. Sebagai Tuhan. Oke? Sebagai Tuhan lah macam itu. Iya, sebagai Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama, Pak. Tuhan itu kata yang sama itu. Yaitu sesuatu yang mengontrol atau mengendalikan, begitu. Oke, saya tanya satu kali ini bos ya, satu kali. Silakan. Banyak di bawah mau naik, iya yang di bawah kan mau naik. Silakan. Ya, banyak mau naik, silakan. Oke, siapakah yang menciptakan Yesus sendiri? Baik. Atau Tuhan Yesus sebagai Yesus? Baik, Tuhan Yesus itu tidak diciptakan. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadikan alam raya dan segala isinya ini. Seperti itu. Dan dia inkarnasi menjadi seorang manusia. Seperti itu. Sang Firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Sang Firman itu siapa bos? Ya, itu gini. Tahapnya kelas 1 dulu, jangan kelas 6 ya. Kelas 1 dulu. Kalau kelas 1 sudah lulus, baru kelas 2, baru kelas 3. Gini, pertama-tama sembuh dulu atau pensiun dulu mengikuti orang mati dalam kubur itu dulu. Itu saja belum dilaksanakan kok lari kemana-mana. Oh, ya itu dulu. Baik, itu dulu nanti. Ya, kita turunkan dulu. Belum lulus kelas 1. Belum lulus kelas 1 udah mau kelas 6. Teman-teman, makanya saya bilang, semua itu ada yang namanya proses. Kalau misalnya Anda punya karyawan Anda itu harus step 1 dulu. Jangan Anda mau meraih bintang di langit sementara tangga nomor 1 belum. Ya, begitu. Makanya banyak orang kadang-kadang mengkritik saya. Bang, kenapa kamu ini hanya memberitakan itu dulu sama mereka itu dulu. Sembuh dulu. Begitu loh. Setelah mereka menerima Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai pimpinannya, junjungannya,
Baru nanti ada tahap-tahap yang akan selanjutnya. Itu roh Tuhan atau roh kudus yang akan menerangkan kepada dia. Begitu. Ada tahap-tahapnya ya. Oke, kita kasih naik ada bintang bulan. Makasih Kamila, makasih. Ya, silakan bintang bulan. Selamat malam bintang bulan. Ya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, tunggu sebentar. Anda seorang muslim ya? Ya, muslim, Bang. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau bertanya, Bang, ya. Apa itu? Yesus lahir di tanah mana, Bang? Yesus lahir di tanah mana? Di Bethlehem Efrata. Terus yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Terus Maria menyembah kepada siapa? Nggak menyembah, Bang. Kami nggak begini-begini. Nggak ada kami begini-begini. Kena bental dia. Kena bental ya. Nggak, memang nggak menyembah begini-begini. Terus itu Maria menyembah kepada siapa? Kan dia memiliki Tuhan juga. Menyembah. Udah dibilang kami nggak menyembah gini-gini kok. Emang kami begini-begini nyembah-nyembah kayak kalian begini? Enggak. Maria tidak ada Tuhan ya? Maria tidak ada Tuhan ya? Yang Anda maksud menyembah itu apa? Jangan setruk. Enggak, kan katanya Jangan setruk. Mau setruk. Jangan setruk. Mana? Terus Maria lahir menyembah dengan siapa? Nah, itu saya pertanyakan. Udah dibilang nggak menyembah, kami nggak menyembah gini-gini. Anda maksud menyembah gini-gini kan? Gini kan? Gini kan? Enggak, memang nggak begitu. Tuhan kamu siapa? Gimana? Ih, maksa banget ketawanya. Jelas ya Tuhannya. Ya, kau tidur di bawah sana. Maksa banget ketawanya. Ketahuan maksamu nggak lucu. Ya, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Begini, di dalam iman Kristen itu tidak dikenal dengan yang namanya sembah-sembah. Begini-begini, nggak dikenal itu. Itu ajaran kalian. Menyembah siapa? Sebenarnya pertanyaan kalian itu begini. Lalu Maryam berbakti kepada siapa? Ia berbakti kepada Bapa di sorga. Bagaimana cara berbakti kepada Bapa di sorga? Dengan cara menerima anaknya yang diutusnya. Menerima Mesiasnya untuk memimpin. Menerima sang Mesiasnya untuk dijadikan sebagai pemimpin Tuhan Tuhan seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah sang Mesias Yesus adalah tuannya Maria? Iya. Begitu. Ya. Jadi makanya pahami dulu ini. Jangan Anda bawa apa yang ada di dalam agama Anda, terus Anda pikirkan itu yang diimani oleh orang Kristen. Bukan begitu cara pikirnya. Nanti Anda pikir begini. Nanti di dalam kubur nanti ada pertanyaan, siapa Tuhanmu? Kan begitu, di dalam agama mereka itu ada begini teman-teman. Nanti masuk dalam kubur itu ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Surga. Di dalam Kristen gak ada istilah-istilah begitu. Makanya pertanyaanmu itu dibagusin dulu biar gak salah paham. Kalau di dalam imanmu seperti itu imanmu. Di dalam iman kami nggak ada. Gimana? Masa nanti kami dibikin juga dalam kubur? Maria, siapa Tuhanmu? Baik Abu Hanifah, gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik, ya silakan. Kita diskusi gini nih. Kita diskusi atau debat boleh, tapi ingat nih, tujuan kita diskusi atau debat ini itu adalah tujuan yang baik begitu. Jangan ada saling hujat menghujat atau maki memaki di antara kita. Ya, silakan. Kalau itu aku sepakat Bang Edi, sepakat kalau itu ya.
Tapi kalau bisa kita berdiskusi santai, kondusif. Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Belum apa-apa Bang Edis udah detak jantungnya udah bergetar gitu. Habis itu di-kick aku, dicari alasan. Jangan begitu. Tuh kan. Ya, silakan. Oke, baik. Kita naik nih, Edis sudah beberapa kali naik di tempat Edis. Tidak pernah berakhir berdebat sampai selesai, nggak pernah. Karena ketika detak jantung Edis itu mulai tergoncang, itu langsung di-kick, itu ujung-ujungnya. Itu amankan dulu. Anakmu amankan dulu biar nggak gitu. Suaranya masuk ke sini. Oke, baik. Coba. Udah, Coba cari ruangan dulu yang nggak mengganggu. Coba. Tapi agak gelap di belakang ada, tapi agak gelap gimana sih? Iya, tapi anakmu itu loh. Terus. Suaranya masuk ke dalam sini, ikutan berdebat dia, bantuin kamu karena tahu bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain kalau debat. Oke, ini agak gelap ya. Mohon dimaklumi. Nah, oke. Saya ingin bertanya begini, Edith, karena dari lama, kan dari dulu saya bertanya, belum ada satupun Kristen yang bisa menjawab berdasarkan Alkitabiah, gitu ya. Yang mereka jawab itu semua berdasarkan congoria, gitu. Hanya congornya aja yang itu kan yang dikedepankan, bukan daliliah, gitu. Begini, Edith. Saya bukan sombong ya, udah khatam 20 kali Alkitab, bukan sombong, gitu ya. Jadi begini Edis, ketika saya pelajari Alkitab, dasar-dasar untuk imannya Kristen menyatakan Yesus disalib untuk penebusan dosa, saya tidak menemukan Edis. Jadi saya ingin bertanya kepada Edis, apa tujuannya orang atau tentara Romawi itu menyalibkan Yesus? Tujuan mereka, karena begini, kabar dari burung-burung beo, Yesus disalib untuk penebusan dosa. Itu kan kabar dari burung beo. Nah, menurut pelaku sejarah itu sendiri, bisa itu dari si Pilatus dan kawan-kawannya lah, yang sepersekutuan itu, ya kan? Yang membuat Yesus mati. Tujuan mereka itu apa? Baik. Adakah, sebentar, belum selesai. Adakah orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Yesus itu mengait-ngaitkan teror mereka terhadap Yesus itu dengan kasus penebusan dosa, dengan konsep penebusan? Ada enggak? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang bagus. Baik, saya tanggapi satu persatu. Jadi kalau Kanda mengatakan membaca Alkitab berapa? Khatam 20 kali atau 40 kali, ya itu biasalah. Kalau kalian kan memang kalau ngomong tuh bohong aja udah biasa. Gak apa-apa. Baik. Yang itu saya jawab saja, itu dustamu. Gini. Pertanyaanmu mengatakan begini, ketika saya membaca Alkitab, saya tidak menemukan di situ bahwa tujuan mereka menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Nggak ada orang-orang Romawi, prajurit Roma, Pilatus, itu bermaksud menyalib Yesus itu dengan tujuan menebus dosa. Memang betul yang Anda katakan itu memang betul, itu sudah saya jelaskan. Nah, kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Coba, kenapa Anda punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib Yesus bertujuan untuk melakukan penebusan dosa? Karena selama ini Anda berdebat dengan orang-orang Kristen yang cuman ikut-ikutan saja menjawab seperti itu. Apa tujuan Yesus disalib? Nebus dosa. Apa tujuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berteriak salibkan Yesus? Biar nebus dosa. Makanya begini. Makanya gini saya bilang ya, Abu Hanifah. Anda itu harus nanya dengan orang Kristen yang mengerti tentang agama Kristen. Anda tidak boleh bertanya Kristen dengan orang Kristen yang cuman ikut-ikutan saja. Seperti itu. Begini saya kasih tahu. Tujuan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang diprovokasi oleh mereka berteriak di depan Pilatus agar Yesus disalibkan, itu adalah supaya Yesus itu binasa. Tujuan mereka adalah supaya amarah dan kebencian mereka terhadap Yesus itu terlampiaskan.
Karena mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Jadi tujuan mereka adalah tujuan untuk membinasakan. Nah, tetapi apakah di atas kayu salib itu ketika Yesus disalibkan di situ, darahnya tertumpah, terjadi penebusan dosa? Jawabannya betul. Terjadi penebusan dosa, terjadi pendamaian dosa. Tetapi yang melakukan penebusan dosa, yang melakukan pendamaian itu adalah Yesus, bukan orang-orang yang menyalib. Saya kasih contoh. Mau saya kasih contohnya? Baik, saya kasih contoh. Jangan dibisukan ini. Jangan dibisukan. Baik. Saya kasih contoh misalnya nih, misalnya di dalam iman agama Islam. Di dalam iman Islam, Anda percaya nggak dengan yang namanya tawasul? Ya. Apa itu tawasul? Coba jelaskan dulu. Tawasul itu istilahnya misalkan ada orang yang solih, ya kan? Lalu kita memakai namanya supaya kita untuk lebih dekat lah, karena orang solih ini lebih mengenal Tuhan daripada kita. Jadi kita memakai nama orang ini untuk apa? Berhajat lah. Tawasul. Begitulah. Contohnya Muhammad. Muhammad bisa melakukan syafaat nggak buat kalian? Beliau itu ini udah melebar ini. Sebetulnya kita membahas tentang penyaliban. Ya, saya mau menjawab itu. Sudah mulai gini, mau Abu Hanifah, saya mau menjawab kamu. Yang bisa dibawa kabur kemana-mana. Saya konsisten. Ya, kamu tinggal jawab saja dulu. Jangan di dalam melebar, agama ya. Islam. Iya. Oke. Habis ini saya ke penebusan. Makanya kamu itu tenang aja. Kamu ikutin aja pola saya itu. Kamu tenang aja. Saya nggak bisa, Edis. Mau dijebak sama Edis itu, saya bukan orang yang bisa dijebak. Saya debater dari 2010, ya. Saya bukan pemain baru. Di dalam agama Islam, benarkah dengan perantaraan Muhammad, benarkah melalui Muhammad, maka kalian itu bertawasul atau mendapatkan syafaat? Kalau melalui Muhammad saja tidak. Bertawasul itu tidak hanya dengan Nabi Muhammad, tapi kalau saya nanya kepada Muhammad. Bentar, saya luruskan dulu, Edi, supaya kamu pikiranmu melebar, wawasan. Biar nggak kemana-mana kita ini. Kita bahas Muhammad, jangan yang lain kita bahas. Menurut agama Islam, bentar, Edi. Kalau kamu gini, kamu tadi kan sudah ngomong, biar saya jelaskan. Nanti giliran saya selesai menjelaskan, kamu gantian menanggapi, gitu loh. Kamu tinggal jawab saja yang saya omongin. Jikalau kamu yang bunuh dengan dosa, saya kan jawab tadi mau luruskan. Ini makanya saya malas diskusi dengan kamu itu. Kamu itu belum waktunya ngomong. Nanti kamu waktunya ngomong tuh nanti. Silakan Edis ngomong. Silakan. Tadi kamu kan sudah ngomong panjang lebar. Kamu tadi kan sudah ngomong panjang lebar, saya dengar. Oke. Sekarang saya menanggapi. Kamu tinggal jawab saja apa yang saya tanya, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Benarkah dengan perantaraan Muhammad, benarkah dengan melalui tawasul melalui Muhammad, syafaat dari dia, umat muslim itu mendapatkan sesuatu? Kalau ditanya melalui Nabi Muhammad tidak benar, karena bukan hanya Nabi Muhammad satu-satunya, gitu. Saya nggak bilang satu-satunya. Ya, bisa nggak umat muslim? Aduh, ya kau tidur di bawah sana lah. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau nggak nyambung orangnya ya. Kalau dia masih ngomong terus, kita selesaikan. Ya, silakan, Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah, aku nggak pernah selesai gitu, Mak Edi. Gini loh. Saya itu tidak. Kamu itu kalau saya ngomong coba kamu dengerin saya. Apa saya ngomong cuman hanya melalui Muhammad? Saya ngomong gitu nggak? Coba jawab dulu. Kenapa saya jawab begitu? Karena Edis tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi. Saya tanggapi bahwa bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi saya tidak ngomong yang lainnya. Saya tidak ngomong yang lainnya. Saya hanya ngomong Muhammad. Kamu nggak usah lari ke yang lain-lain. Ya. Saya ikutin arah. Mau kemana coba? Tadi masalah penyaliban, sekarang sudah lari ke Nabi Muhammad. Mau lari kemana coba? Silahkan. Mau kemana arahnya coba? Baik. Saya ikuti coba. Kalau kamu seorang berdosa, kamu ingin meminta kepada Allah
Tetapi karena kamu berdosa, maka kamu minta dengan perantaraan Muhammad. Betul nggak? Tidak juga seperti itu. Oh, berarti Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Jadi hadis ini arahnya harus pertanyaan ini agak keliru gitu, agak ambigu. Oke, terus coba kamu jelaskan dulu, apakah Muhammad bisa memberi syafaat? Nah, itu baru mantap. Apakah Nabi Muhammad bisa memberi syafaat? Itu terarah kalau begitu pertanyaannya. Iya, satu-satunya Kenapa? Nabi. Ya, satu-satunya Kenapa Nabi. dia bisa memberi syafaat? Ya, sebentar, saya jelaskan dulu. Satu-satunya Nabi di muka bumi ini yang bisa memberi syafaat kepada umatnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Karena itulah apa? kelebihan beliau, kelebihan Nabi Muhammad. Kok bisa dia berkelebihan? Ya, semua Nabi kan memiliki kelebihan tersendiri. Yesus memiliki kelebihan tersendiri. Nabi Abraham memiliki kelebihan tersendiri. Kamu jangan kemana-mana. Yang dibahas tuh Muhammad. Kenapa dia bisa memberi syafaat? Karena dia diberi kelebihan oleh Tuhannya. Dia Habibullah, kekasih Tuhan. Baik. Paham Cukup nggak? di situ dulu. Cukup di situ. Jadi begini, kita kembali ke penebusan ya. Begini, penebusan itu terjadi bukan karena orang-orang tersebut menyalib Yesus. Penebusan itu terjadi karena ketaatan dan kesetiaan Yesus sampai mati. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, disalibkan, dia tidak melakukan yang namanya dosa. Dari mulai hidupnya, dari lahirnya sampai matinya, ia tidak berbuat dosa. Jadi kematiannya itu adalah kematian sebagai orang benar. Darahnya itu tertumpah, bukan karena dia melakukan kesalahan. Kalau pakai bahasa kalian itu, namanya, di dalam tempat kami itu namanya martir. Kalau bahasa kalian itu bahasanya syahid. Orang syahid itu artinya mati di jalan kebenaran. Ngerti? Nah, oleh karena kebenarannya itulah, oleh karena darahnya tertumpah karena benar, darahnya itu menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, disitulah dia mengadakan pendamaian dosa. Jadi yang melakukan pendamaian dosa, melakukan penebusan dosa, itu Yesusnya, bukan orang yang menyalib. Sampai sini kamu paham nggak? Makasih Bang Jo. Paham nggak? Baik, saya paham. Terus apa pertanyaanmu lagi? Oke, begini Edis. Masalahnya kan, contoh di Indonesia, setiap ada kasus misalkan pembunbun, ya terjadi pembunbun, itu pasti dicari motif pelaku. Motif pelaku itu digali oleh pihak yang berwenang, oleh kepolisian. Dalam hal ini, Yesus dibunbun. Itu motif daripada pelaku itu apa? Edi sudah menjawab. Kebencian. Itu, ya sebentar dulu. Bahwa motifnya itu bukan untuk penebusan dosa. Kan begitu. Nah, kalau motifnya Yesus bukan untuk penebusan dosa, dari manakah burung beo ini kowar-kowar Yesus mati untuk nebus dosa? Itu masalahnya. Karena motif daripada si pelaku ini bukan ke arahnya ke situ. Baik. Memang harus kasih contoh dulu ya. Oke. Saya kayaknya menjelaskan ke mereka ini harus dengan contoh Muhammad. Anda tahu bahwa Muhammad diracun? Nah, udah lari ke Muhammad diracun. Tadi syafaat, sekarang diracun. Nanti kemana lagi? Anda tahu Muhammad diracun? Nabi Muhammad diracun di Khaybar. Terus apakah tujuannya? Sebentar. Apakah tujuan orang meracun Muhammad itu supaya Muhammad masuk surga nggak? Kalau tujuannya dia untuk masuk surga, tidak, tentu tidak. Oke. Apakah Muhammad wafat masuk surga? Mati masuk surga? Ya, nggak ada korelasinya dengan racun, nggak ada hubungannya dengan racun. Sebentar. Saya mau ngikutin pola pikirmu ini loh. Saya itu ingin menyembuhkan cara berpikir kamu. Gini loh. Aduh, ini apa ini? Live visibility. Apa ini? Lanjut, Dis. Sebentar. Aku bukan teman-teman yang lain yang bisa kamu giring kemana-mana, Edis. Ya, ini beda. Ini pemain lama nih, Edis, yang kamu hadapi, bukan baru nongol, bukan. Ya, yang saya maksudkan begini loh. Yang saya maksudkan sama kamu begini. Ya, apa? Kalau kamu berpikir bahwasanya orang-orang yang menyalib Yesus itu tidak ada motif mereka itu untuk melakukan penebusan dosa, itu benar.
Saya kan sudah bilang sama kamu tadi benar. Tetapi apakah penebusan dosa itu terjadi? Tetap terjadi. Bagaimana caranya penebusan dosa itu terjadi? Yesus mempersembahkan hidupnya yang benar itu kepada Bapa di sorga. Hidupnya yang benar dan berkenan kepada Bapa di sorga itu, yang setia sampai mati, sampai darahnya tertumpah itu diperhitungkan oleh Bapa di sorga sebagai kebenaran. Sehingga Bapa di surga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, karena itulah makanya dia melakukan pendamaian dosa. Darahnya yang tertumpah itu dipersembahkan sebagai persembahan yang harum kepada Bapa di surga. Saya kasih kamu contoh. Jikalau ada seorang muslim, dia dibunuh, darahnya tertumpah. Kita pakai ini saja lah, kita pakai bahasa-bahasa yang ada di negara kita. Anda pernah dengar nggak bahwasanya kemerdekaan kita ini itu dibayar oleh darah? Pernah dengar itu? Pernah. Nah, lanjut. Oleh karena darah para pahlawan yang tertumpah itu, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan kemerdekaan. Betul? Jadi mereka berkorban. Nggak ada korelasi. Ya, karena kamu nggak nangkep. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, sekarang begini. Nggak nyambung. Orang yang meracun Muhammad tujuannya buat apa? Yesus sudah mengatakan setiap rasul itu dimusuhi di kampung halamannya. Artinya Iya, apa? pertanyaan saya sama kamu gini loh. Orang yang meracun Muhammad tujuannya buat apa? Ya, untuk membinasakan beliau karena itu musuhnya. Untuk membinasakan. Ya kan? Oke. Muhammad mati nggak akibat racun tersebut? Tidak. Nah, ya kamu tidur di bawah sana lah. Kamu nggak nyambung kamu diskusinya. Nah, ya kau tidur di bawah sana. Heran saya dengan kalian ya. Teman-teman, kita kena pembatasan lagi nih ya. Aduh. Memang kalau kita nyebut-nyebut Muhammad ini langsung kena pembatasan kita. Heran kita ya. Ya, silakan Iding Saputra. Halo Iding Saputra. Ya, Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. siapa? Bang Iding, Assalamualaikum bang. apakah Anda seorang Sehat. Muslim Bang? Sehat, Muslim. sehat. Anda seorang Muslim? Ya bang, Muslim bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau tanya bang, itu kalau itu? debat-debat kayak gitu, nggak mau ruang terbuka gitu, jangan online gitu bang. Begini Bang. Pernah beberapa kali diadakan diskusi terbuka. Saya pernah melakukan Bang tahun 2014 saya pernah melakukan diskusi terbuka ya. Pada waktu itu lawan diskusi saya itu yang mengadakan acara itu adalah Mualaf Center Indonesia. Cuman Bang, pengalaman saya ketika berdiskusi dengan kalian ini seringnya itu suka teriak darah halal gitu loh. Oh gitu. Masa dalam diskusi darahmu halal ini boleh kamu apa-apaan? Nah, itu yang gitu tidak ya, baik Bang. Bang, anaknya jangan kena kamera Bang, nanti masuk sini loh. Oke. Siap bang. Seperti itu. Gitu ya, bang. Jadi mental kalian belum kuat kalau mau diskusi secara offline. Karena apa? Karena masih ada tabiat-tabiat ngamuan gitu. Ngamuan, terus marahan, emosian gitu. Debat gitu bang. Gimana? Yang ngajak-ngajak sering ngajak-ngajak debat gitu, terbuka banyak bang. Iya, tetapi mental kalian belum kuat. Nanti kalau saya ngomong nanti diteriakin. Gimana?
Masa debat seperti itu diteriakin anu? Nggak bisa begitu. Diskusi juga ya. itu ya diskusi saja, gitu. Oke bang, itu aja ya bang. Makasih ya bang. Hanya itu? Baik, terima Oke, kasih siap. saya turunkan. Ya. Ya, silakan. Saya pikir ada orang naik itu mau membantah apa yang saya utarakan. Selama ini kan saya sudah mengutarakan banyak hal. Coba di sebelah mana gitu loh yang salah itu. Kamu pernah mengatakan begini terhadap agama Islam dan itu tidak tepat. Nah itu mau saya luruskan. Nah gitu dong, coba. Ayo, ada nggak? Agus Kusnadi, silakan. Agus Kusnadi. Oke, lari dia ya. Kita kasih naik ada Kiraden Arya Subali. Silakan. Kiraden Arya Subali. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. gelap Ya, Abang Muslim Bang. Insya Allah. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Dalam perihal apa dulu bang? Konteksnya ini. Anda pernah nonton channel saya ini udah lama atau gimana? Anda nonton channel saya udah lama atau baru-baru ini aja? Udah sering mengikuti sering. Udah sering. Coba selama Anda nonton itu, selama Anda katakan sering itu, pernyataan-pernyataan saya itu benar nggak tentang agama Islam? Ada yang benar, ada yang kurang benar gitu. Oke, yang tidak benar yang mana? Itu yang didiskusikan. Oke, yang benar yang mana? Coba yang benar yang mana? Yang benar yang mana coba? Banyak bahasan, jadi lupa lagi sayanya. Oke, apakah benar bahwasanya Nabi, maksudnya M ya, itu adalah satu-satunya Nabi yang terkena sihir? Enggak. Berarti ada Nabi lain yang kena sihir? Banyak. Siapa? Sebutkan satu Nabi yang kena sihir, silakan. Ya, salah satunya kan Rasul Muhammad. Iya. Yang lainnya juga tadi pernah. kan Nabi itu kan bukan 25. Ya. Sebutkan satu Nabi yang terkena sihir selain dia, siapa? Lupa lagi, saya ada riwayatnya cuma lupa lagi. Bukan Muhammad doang, banyak. Iya, siapa? Anda memfitnah aja ini. Siapa? Siapa? Bang, Nabi itu kan banyak, bukan cuma 25. Masa saya tahu riwayatnya semua? Waduh, berat. Justru itu saya tanya sama kamu. Sebutkan satu lagi yang terkena sihir seperti nabimu. Siapa? Sebutkan namanya. Gimana? Sebutin satu, siapa? Siapa? Yang jelas mah baginda Rasul Muhammad saja yang sudah jelas mah di riwayat mah. Oke, terkena sihir, betul? Kata riwayat itu juga, saya kan menyaksikan langsung. Iya iya bang, yang bilang Anda menyaksikan langsung siapa? Oke, sihir itu datangnya dari siapa? Sihir, apapun itu semua perihal yang ada di alam dunia ini dari Tuhan lah, dari Tuhan. Berarti sihir, berarti yang menyihir itu pakai jampi-jampi Allah begitu ya? Enggak banyak, ada yang metodenya kuantum energi, ada yang mantra, ada yang pakai jin juga, banyak metode sihir bang. Iya, sihir yang digunakan untuk menyihir sang nabi itu pakai kekuatan apa? Kekuatan Allah atau kekuatan roh jahat? Ya roh jahat lah sudah jelas. Oke, berarti Muhammad dirasuki roh jahat? Bukan dirasuki.
Tadi katanya kena sihir. Gimana sih? Sihir, Ya, kena kan, sihir itu yang masuk. sihir itu Oke, yang masuk ke dirinya dia, yang masuk ke dirinya dia itu sihir, betul nggak? Ya. Sihir itu datangnya dari Ada roh jahat, ada energi negatif. Oke, energi negatif itu datangnya dari Ya dari semua yang negatif. Contohnya banyak bang, elemen-elemen Saiton, betul, dari molekul. Saiton. Dari Saiton. Ya. Oke, berarti dia kemasukan energi Saiton, betul? Ya. Bener nggak? Ya bisa dikatakan begitulah, energi negatif. namanya. Oke, baik. Terima kasih atas pengakuan Anda. Baik. Artinya dia ada dalam pengaruh setan, betul? Yang disuruh sama orang lain pengaruh itunya, pengaruh setannya. Iya, dia di bawah pengaruh setan, bener nggak? Ya kan setannya disuruh. Disihir kan? Konteksnya disihir. Iya, dalam pengaruh setan nggak? Iya, kepengaruh lah, dalam pengaruh. Iya, dalam pengaruh setan. Baik. Artinya dia berkata-kata, dia bertindak, dia sebulan loh lamanya itu di bawah pengaruh setan, benar? Ya enggak begitu juga, Bang. Nggak begitu juga, gimana? Semuanya Susah. Cuma disihir. Aduh. Bukan murid Berarti yang dia sakit. Oke, berarti selama sebulan dia terkena sihir itu, dia di dalam kontrol setan nggak? Ya enggak sepenuhnya lah. Badan emang sakit, tapi mulut mah enggak. Oh, berarti nggak kena pengaruh sihir? Enggak semua, Bang. Masa yang sakitnya badan. Oke, misalkan apanya kena disihir sihir? dada. Apanya kena Misalnya sihir? disihirnya tuh ya misalkan dadanya disihir nih, sekitaran jantung atau paru-paru, masa mulutnya kena sihir juga? Ya enggak lah. Oh, begitu. Baik. Oke, dampaknya dia kena sihir tuh tahu nggak Anda? Enggak, coba contohnya apa? Dampaknya dia kena sihir itu, dia itu halu, dia itu ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Aduh, belajar dulu sana. Iya belajar. Kita habis waktu ngomong sama kamu, habis waktu. Aduh, heran saya dengan mereka ini ya, sungguh luar biasa. Kita ini teman-teman memberitahu apa yang tertulis. Gimana? Ya, silakan Muhammad Ali. Ya, malam Abang dah. Selamat malam, silakan Muhammad Ali. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke Bang, udah Bang. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Bang. Saya undang lagi Bang. Oke, saya undang dari sini ya. Ya, tuh, sudah. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sebelumnya ya jangan marah Bang ya. Saya cuma mau nanya aja Bang. Gini Bang, yang tentang kenaikan Isa Al-Masih itu ada di agama Bang? Kenaikan Yesus Kristus ya ada. Ada ya. Di situ tapi dibuat Isa Bang, Isa Al-Masih. Ya, tanya yang bikin kalender. Ini pertanyaan kalian ini aneh-aneh aja loh. Kan saya Begini loh. bertanya dengan Memang susah ya. Gini loh, Anda ini bertanya soal adanya di dalam kalender kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan di dalam Alkitab tidak ada Isa Al-Masih, adanya Yesus Kristus. Ya kamu tanya sama orang yang bikin kalender. Kok
tanya sama saya gimana? Tapi kemarin itu sudah ada kesepakatan dan diganti. Jadi tidak ada lagi istilah kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Begitu. Masih ada loh Bang di kalender Indonesia ini. Ya udah, sekarang gini aja. Benar atau tidak bahwasanya Isa yang dimaksud Isa di situ adalah Yesus naik ke surga? Benar atau salah? Yang naik ke surga Isa. Oke, yang sementara saya mau nanya, Muhammad naik ke surga nggak? Ya, Jangan ketawa. Tapi yang pastinya yang agama Islam kalau enggak menduakan Allah ke surga Bang. Kamu nggak nyambung, yang ditanya bukan itu. Memang saya ini perlu paramek yang banyak kalau ngomong sama mereka ini teman-teman. Yang ditanya apakah Muhammad naik ke surga? Ulang lagi Bang, tadi ada itu Bang. Ulang lagi. Tadi ada kereta lewat Bang. Ulang lagi Bang. Saya ulang lagi. Saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tadi kita mengatakan bahwa Isa atau Yesus naik ke surga. Anda sudah sepakat dengan saya, betul? Betul. Oke. Sekarang apakah Muhammad naik ke surga? Naik. Oke, mana ayatnya mau naik ke surga? Saya nggak bawa ini Bang, Al-Quran. Ya udah disebut, ya, saya bantu dari sini. Saya bantu dari sini. Tunggu loh Bang, yang pastinya kata Ustadz saya, katanya Muhammad naik ke surga. Iya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Muhammad masuk surga, mana ayatnya? Naik ke surga. Nggak ada ini Bang. Pokoknya iya, makanya saya bilang kalian itu pagi, siang, sore halu. Agama Islam pasti Muhammad naik ke surga Bang. Semuanya kalau Abang tanya. Sekarang itu bukan masalah pasti atau nggak pasti. Ayat, dalil. Naik ke surga. Orang ada di kuburan kok naik ke surga. Nih saya tunjukin sama kamu. Bentar. Manusia aduh, sungguh nekat yang nyata. Sebentar, saya balik dulu. Kamu bilang naik ke surga, orang di dalam kubur. Baik, sekarang nih, saya bacakan nih. Lihat nih AI punya ya, lihat nih. Kelihatan? Makam Nabi Muhammad terletak di dalam kompleks Masjid Nabawi Madinah. Oke? Inilah yang dimaksud dengan makam Nabi Muhammad. Oke? Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad turun ke kubur atau naik ke surga? Ya. Iya, tadi kamu bilang naik ke surga, betul? Enggak, tadi kamu bilang naik ke surga enggak? Iya, awalnya kan kuburan dulu, habis itu kan dia diangkat. Oke, mana dalilnya dia diangkat naik ke surga, mana? Diangkat sama para malaikat, utusan Allah. Salah Bang, dia pakai roket naiknya. Pakai roket naiknya, roket. Susah Bang. Coba yuk, kalau naik bawa dalilnya di surat ini, di dalam hadis ini gitu. Aduh. Muhammad pala berbi. Aduh, pusing. Apa kalian pikir saya ini nggak kena gangguan mental? Yang dihadapin orang-orang begitu. Pokoknya Muhammad naik ke surga. Siapa yang naik? Malaikat. Mana dalilnya? Pokoknya. Gimana?
Pokoknya jangan begitu kalau diskusi harus menggunakan dalil. Ya. Yuk silakan. Ustadz naik kemari kasih tahu dalilnya di sini, tertulis di sini gitu. Asal cungur saja, modal cungur saja. Ya silakan. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan nyalakan kamera Anda. Ayo. Enggak ada, Dis. Terus Anda naik ke sini mau ngapain? Mau lihat kamu. Iya. Terus kenapa harus naik? Kan bisa lihat dari bawah. Gimana sih Anda ini? Biar lebih jelas lihat kamu. Ya udah, nyalakan kamera coba. Makasih Kamila, makasih. Coba kamera, mana kamera? Kamera. Kan yang mau lihat aku, bukan kamu. Ya, kamu tidur di bawah sana. Kalian sudah melihat ya, wahai kaum muslimin wal muslimat, tidak ada yang akan mereka tunjukkan kebenaran itu, nggak ada. Karena mereka tahu apa yang disampaikan di sini semuanya benar. Mau dibantah apanya? Memang benar bahwasanya Rasul kena sihir, apalagi? Nah, coba apa yang mau Anda sampaikan? Gini, Anda kan sudah sering ngelihat saya diskusi. Anda sering ngelihat saya itu ngomong, mengeluarkan statement. Bantah satu statement saya, yang mana? Apa yang mau dibantah? Aduh, berat. Iya. Kamu gak gitu gunon, kok berat. Oke, saya mulai dulu pelan-pelan. Apakah Anda seorang muslim? Iya, kenapa kalau aku muslim? Oke. Sudah sering nonton channel ini? Enggak sering-sering juga. Enggak sering-sering juga. Pernah lihat saya mengeluarkan statement-statement? Enggak. Statement apa yang ingin kamu keluarkan? Oke, lalu apa maksud Anda naik ke sini coba? Apa maksud Anda naik ke sini? Mau lihat kamu ngomong. Memang udah banyak mereka yang sakit ya teman-teman ya. Aduh. Gini. Saya ini sudah live, sudah sering ngomong A, B, C, D, E, F. Coba, bisa nggak kalian naik ke sini, membantah atau meluruskan statement saya? Itu loh. Kalau nggak ada, terus ngapain kamu naik ke sini? Tinggal kamu bantu saja tap-tap layar, post begitu. Kasih tahu kepada saudara-saudaramu. Susah sekali. Iis Ismawati. Ya, silakan Iis Ismawati. Halo? Ya, Jangan halo. ngambek, Iis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Malam, halo. Bang Edis. Selamat malam, Kak Iis. Anda muslimah kah atau Kristen? Ntar aku kasih suara dulu lagi ya. Aku dulu Muslim, sekarang aku Kristen. Dulu muslim. Ya, tapi aku cuma mau ngingetin Bang Edis, kalau ngajarin mereka tuh sabar itu loh, pelan-pelan. Karena dibilang gini, ini ada firman Tuhan ya, aku lagi baca. Dia bilang gini, pikiran mereka itu telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung mereka masih tetap ada menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Jadi mereka nggak ngerti, hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Jadi kalau orang bisa menerima apa ya penjelasan Bang Edis, itu hanya mereka yang apa ya itu menerima anugerah gitu Bang. Karena nggak gampang. Aku kan mantan Muslim ya. Cuma mungkin udah cukup lama lah aku jadi Kristen. Tapi ya memang dulu aku juga kayak begitu.
Jadi ngerasa diri sok Iya. bener gitu, karena ngerasa diri kan Islam itu ngerasa paling sempurna ya. Agama yang sempurna. Tapi sekalipun demikian, makanya saya kasih gini loh. Saya beri kesempatan yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Coba naik ke sini terus bantah gitu loh. Tapi nggak ada, cuman Karena kan mereka nggak punya pengetahuan itu, Bang Edis. Jadi mereka kan cuma nggak Oke lah. pernah mempelajari sendiri ya. Karena mereka itu cuma dengar kan dari ustadz, dari dari pengajar-pengajar mereka, itu pun benar-benar kalau mereka benar-benar jadi murid, mungkin mereka akan paham. Tapi kalau enggak ya cuma sepintas lalu mereka dengar, ya jadi ngerasa Baik. ya kan Baik, kata baik. ustadz gitu. Baik, Gitu. baiklah. Supaya kita tidak makin memojokkan mereka, supaya kita tidak makin membuat mereka itu nangis, kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya. Oke ya? Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ismawati. Gini ya teman-teman ya. Coba ditulis dulu. Kalau misalnya kalian itu ya memang IQ 78, tulis dulu, tulis. Nanti saya mau bantah ini, terus begini gitu loh. Coba ayo silakan.